Perwakilan warga masyarakat Desa Telaga, yang didampingi oleh KSMG MBI Punggelan. Pada Senin tanggal 4 September tahun 2023 mendatangi Balai Desa Telaga Punggelan menanyakan terkait dana ketahanan pangan desa yang diduga diselewengkan. Mari kita saksikan proses acara tersebut. Panjenengan sudah berpartisipasi terhadap masyarakat dan juga terhadap perangkat desa. Teman-teman perangkat desa, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena kedatangan saya dengan loket dan pres bukan semata-mata kita ingin menjatuhkan pemerintahan desa, namun sekedar untuk mensupport dan klarifikasi. Tapi pertama saya di sini bukan banyak bertanya, cuman saya ingin klarifikasi karena kemarin Pak Menurut ini di bidang berapa itu? Ya, di tempat. Sebenarnya pertanyaannya, saya ingin sebagai masyarakat kan butuh penjelasan dari pemerintah desa. Satu, terkait tidaknya Pak Menurut. Kemarin kan ada kesalahan administrasi atau kesalahan apa. Cuman bagi saya masyarakat yang tidak senang Pak Menurut. Anda itu sampai mengatakan saya itu ampuh. Ampuhnya itu di bidang apa? Saya itu bertanya bukan hanya levelnya jenengan, level yang lebih tinggi saja di pemerintahan saya tanya. Kalau ada kira-kira penyimpangan anggaran, makanya kamu panjenengan tidak usah bilang saya itu ampuh. Kalau sekedar tanya sama jenengan, bukan ampuh itu namanya. Orang levelnya bukan tingkat pejabat daerah, kan wajar. Nah, satu Menurut. Ini terkait kemarin yang saya tanya, bantuan dari UPK kan bidangnya panjenengan. Sampai tahun 2022 sampai sekarang kamu hanya berlaporan. Berarti saya tanya, mohon itu dijelaskan. Satu, bidang panjenengan. Terus yang kedua, di bidang tahanan pangan, itu kan bidang panjenengan. Itu mohon juga dijelaskan. Karena ini ada pres di sini, nanti panjenengan wawancara langsung dengan wartawan. Terus yang ketiga, terkait anggaran yang 1,5 miliar lebih, itu pembuatan bor. Itu bidangnya jenengan juga kan? Itu juga mau dijelaskan. Masalahnya kalau kita nuduh panjenengan korupsi dari anggaran UPK, UPK kan di sana kalau dituntut SPJ laporan kan berarti kan bukan terima sembako, terimanya kan uang, ya kan? Nah, terima dari itu Pak. Iya, kalau saya nuduh korupsi tahun 2002 sampai sekarang 2023 panjenengan nggak bisa laporan, itu berarti kalau anggapan saya udah kinerja yang benar. Makanya saya mohon penjelasan. Satu, terkait ketahanan pangan. Dua, terkait kegiatan bor. Kan bidangnya panjenengan. Jadi silakan pres wawancara. Ada audiensi lah ya, audiensi menanyakan hal penyelewengan dana desa. Itu semua diketahui ada penyelewengan dari mana, Mas? Kalau dugaan dari kami LSM KSM Punggelan sesuai dari hasil investigasi tim investigasi kami di lapangan, kami lebih cenderung berdasarkan praduga tak bersalah itu ke dana ketahanan pangan. Karena sesuai dengan temuan fakta di lapangan itu posisi sekarang adanya kolam yang tidak terurus, airnya pun tidak ada. Terus terkait dengan yang direlokasikan untuk kambing itu juga
ada kandang yang tidak terisi. Nah, dengan audiensi ini saya pengen nanti ke pihak pengelola dari Dana Ketahanan Pangan, saya minta dokumentasi atau dokumen terkait dengan ternak yang meninggal atau mati. Nah, ini nanti diperbolehkan atau tidak. Menurut kami LSM GMBI jelas ketika tidak diperbolehkan itu sudah melanggar undang-undang keterbukaan publik. Ini jelas. Jadi apapun itu harus terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dikit. Harapannya seperti apa? Harapan saya dengan adanya audiensi ini, para pihak nggak usah lah ewo-pekewo atau gengsi, sampaikan saja mumpung ini persoalan belum terlalu jauh kemana-mana, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Karena sifat kami dari LSM GMBI tidak akan mencari celah kesalahan atau mau menjatuhkan atau mau menyalahkan. Harapan kami ini sebagai teguran atau motivasi. Tapi jikalau para pihak ini tidak mau kita peringati, mungkin kita akan teruskan ke tingkat yang lebih berkompeten lagi. Itu tegas jawaban saya selaku Ketua LSM GMBI Kabupaten Punggelan. Ketahanan pangan itu sendiri satu untuk membuat kandang kambing, terus keduanya untuk pembelian bibit kambing. Betul. Terus untuk yang keduanya itu pembuatan keramba kolam dan ikan, bibit dan pakan dan perawatannya. Nah, itu berjalan sudah berapa bulan? Sudah berjalan berarti dari bulan September sampai sekarang, berarti 1 tahun. Pas waktu itu kan juga ada untuk kambing dulu itu kan di sini semua ya, mungkin kambing yang sebanyak 58 kambing di sini. Terus ada yang banyak yang mati, terus kita untuk yang pengelolaannya itu di tempatnya Pak tadi di Bunda. Itu Sekarang sudah jadi berapa? untuk sekarang Pertama beli berapa? 58. 58. Yang mati berapa? Terus sekarang yang masih itu berapa? Perkembangannya sudah sejauh mana? Kalau untuk perkembangan sekarang baru ada yang, karena dulu kan juga udah beranak, tapi anaknya itu sama pada prematur itu loh. Ada prematur kan, kalau ada yang mati ya anaknya itu loh. Kalau untuk sekarang juga ada yang sudah beranak itu kami belum intinya kita dari desa juga belum ngecek kondisi ternak tersebut. Mungkin kita bisa misalkan nanti kita kalau ada dari misalkan dari Pak Kepala Desa, kita lihat dari kambing, misalkan dari kambing sudah nyampe berapa sekarang, terus penjelasannya seperti apa, nanti kita ke sing penghidup. Itu sistem dari pihak desa. Itu sistemnya dikelola oleh masyarakat atau dari desa sendiri? Kalau untuk itu kan dulu mau diserahkan ke pengelolaannya ke BUMDes. Tapi waktu itu kan pas kebetulan dari BUMDes ketua dan anggotanya juga pas waktu itu mengundurkan diri, akhirnya kita daripada kambing tersebut belum ada yang gaduh, kita bilang ke petani untuk digaduh. Oke, saya paham maksud jenengan. Terus terkait dengan yang mati, apakah ada dokumentasinya? Dokumentasi Kematian. kematian ada, foto-foto ada. Untuk sekarang berarti jenengan tidak tahu itu seperti apa perkembangannya. Kalau saya sudah lihat kondisi kambing dan sebagainya, sudah lihat ada yang beranak juga ada, saya sudah lihat. Harga kandang masih ada semua. Masih. Padahal hasil investigasi kami dari LSM GMBI Kabupaten Punggelan, itu kami mendapatkan hasil temuan bahwa kandang banyak yang kosong. Kalau sekarang aja di sini 13. Ya. Kalau di sini 13 ekor. Kalau di sini memang 13. Oke. Terus terkait dengan kolam, apa semua kolam itu terisi semua? Kalau kolam di sini Kolam. kan ya, kalau di sini yang kolam ini kan kering, Ya. dipindah ke kolam itu. Mungkin kita bisa
cek kalau untuk bibit dulu kan kita ada dua bibit ikan dan lele. Kalau untuk yang lele itu memang banyak yang mati, itu tinggal berapa. Kalau untuk pengelolaan perikanan itu gagal kita, kalau yang di sana itu masih ada. Oke, berarti itu ada dua tempat lah ya terkait dengan ikan. Dikarenakan musim kemarau seperti itu. Kalau di sini ya memang kering, benar-benar kering, tinggal airnya tinggal kering. Terus tahanan pangan itu sendiri satu untuk membuat kandang kambing. Terus keduanya untuk pembelian bibit kambing. Betul. Terus untuk yang keduanya itu pembuatan keramba kolam dan ikan, Ya. bibit dan pakan dan perawatannya. Nah, itu berjalan sudah berapa bulan? Sudah berjalan berarti dari bulan September sampai sekarang, berarti 1 tahun. Pas waktu itu kan juga ada untuk kambing dulu itu kan di sini semua ya, mungkin kambing yang sebanyak 58 kambing di sini. Terus ada yang banyak yang mati, terus kita untuk yang pengelolaannya itu di tempatnya Pak tadi di Bunda. Itu Sekarang sudah jadi berapa? untuk Dari sekarang pertama beli berapa? 50? 58. 58. Yang mati berapa? Terus sekarang yang masih itu berapa? Perkembangannya sudah sejauh mana? Kalau untuk perkembangan sekarang baru ada yang, karena dulu kan juga udah beranak, tapi anaknya itu pada prematur itu loh. Ada prematur kan, kalau ada yang mati berarti anaknya itu loh. Kalau untuk sekarang juga ada yang sudah beranak. Itu kami belum intinya kita dari desa juga belum ngecek kondisi ternak tersebut. Mungkin kita bisa misalkan nanti kita kalau ada dari misalkan dari Pak Kepala Desa, kita lihat dari kambing, misalkan dari kambing sudah nyampe berapa sekarang, terus penjelasannya seperti apa, nanti kita ke sing penghibur. Itu sistem dari pihak desa. Itu sistemnya dikelola oleh masyarakat atau dari desa sendiri? Kalau untuk itu kan dulu mau diserahkan ke pengelolaannya ke BUMDes. Tapi waktu itu kan pas kebetulan dari BUMDes ketua dan anggotanya juga pas waktu itu mengundurkan diri. Akhirnya kita daripada kambing tersebut belum ada yang gaduh, kita bilang ke petani untuk dihidup. Oke, saya paham maksud dengan. Terus terkait dengan yang mati, apakah ada dokumentasinya? Dokumentasi Kematian. kematian ada, foto-foto ada. Untuk sekarang berarti dengan tidak tahu itu seperti apa perkembangannya. Kalau saya sudah lihat kondisi kambing dan sebagainya, sudah lihat ada yang beranak juga ada, saya sudah lihat. Jadi tiap kandang masih ada semua. Masih. Padahal hasil investigasi kami dari Yayasan Gempikasi Munggelan, itu kami mendapatkan hasil temuan bahwa kandang jaraknya kosong. Kalau sekarang aja di sini 13. Ya. Kalau di sini 13 ekor. Kalau di sini memang 13. Oke. Terus terkait dengan kolam, apa semua kolam itu terisi semua? Kalau kolam di sini Kolam. kan, ya kalau di sini yang kolam ini kan kering, Ya. dipindah ke kolam itu. Mungkin kita bisa cek kalau untuk bibit dulu kan kita ada dua bibit ikan dan lele. Kalau untuk yang lele itu memang banyak yang mati, itu tinggal berapa. Kalau untuk pengelolaan perikanan itu gagal kita, kalau yang di sana itu masih ada. Oke, berarti itu ada dua tempat lah ya terkait dengan ikan.
musim kemarau seperti Kalau itu. kalau dulu ya memang kering, benar kering, tinggal airnya tinggal sering. Pemenang lelangnya itu dua sekian lah. 200 juta lebih ya. Ya. Terus anggota yang begitu anggota lelang yang begitu memenangkan tender itu, apakah itu sudah terkondisikan? Apa memang itu dari pihak terdekat dari pihak desa? Apa bagaimana? Siapa pemenang lelangnya, Bu? Dari Fajar. PT Fajar ya. Udah apa PT ini, Bu? Udah. Udah ya. Udah Fajar. Udah Fajar dengan alamat Gomblang. Gomblang. Pimpinan usaha dagangnya siapa, Bu? Fajar. Itu dengan potongan apa namanya berapa persen, Bu? Itu kan nilainya kan 300 lebih, berarti kan ada PPh PPN-nya enggak, Bu? Iya, ada PPH, ada PPS, baru tadi itu tadi dituliskan di situ. Iya, udah dituliskan di situ ya. Iya. Di pelang informasi Iya. Pelang informasinya tidak ada. Kemarin juga ada. tapi sekarang nggak ada yang jelas ya. Kita yang sekarang. Yang sekarang, Bu. Kita yang sekarang. Kambing begitu. Jadi ada program, memang mungkin pada waktu itu saya pas rapat tidak berangkat atau bagaimana, tapi tahunnya itu sudah ada kambing yang di kandang. Itu kata orang, saya juga sampai saat ini belum pernah melihat kambingnya jumlahnya berapa, dibeli dengan harga berapa, jenis kelaminnya apa saja saya tidak tahu. Begitu, Mas. Oh ya, dengan Pak siapa? Sukirno. Sukirno sebagai BPD ya, Pak ya. Iya. Terus selama ini sebagai BPD pengawasannya sudah sejauh mana terkait dengan kegiatan-kegiatan program-program yang ada di Desa Telaga Punggelan, Kecamatan Punggelan ya, Pak ya, Kabupaten Banjarnegara, sudah sejauh apa, Pak? Ya, saya kadang-kadang itu kalau pas ada rapat di balai desa itu menanyakan dengan TPK, program ini sudah jalan. Kalau jawaban dia itu katanya sudah jalan, sudah selesai, ya kita ya oke. Sedangkan teman-teman saya pun yang ada dari Simpang sampai Gomblang kan banyak, cuma kelihatannya ya nggak begitu aktif begitu. Berarti program ketahanan pangan, pengembukan kambing dan perikanan itu yang membuat kolam juga selama ini sampean sebagai BPD pengawasannya tidak tahu. Ya tidak tahu karena tidak diberitahu bahwa kolam itu adalah ketahanan pangan. Taunya itu dana pribadi kayak gitu. Saya tidak tahu sama sekali itu bahwa kolam tadi ya, kolam ikan itu merupakan ketahanan pangan, sama sekali saya tidak tahu. Itu kan lokasinya kolam itu kan di tanah Bengkok, Kades ya. Iya. Itu sewa apa cuma-cuma atau seperti apa setahu panjenengan setelah tahu? Wah, itu saya juga nggak paham, Pak. Tidak Karena paham, masalah begini, dia Pak Kades membuat kolam dengan dana apa? Saya tidak tahu. Wong itu tidak ada rapat di desa sih ya. Oh, desa mau membuat mamanya ketahanan pangan bentuknya ini gitu kan, mestinya seperti itu. Berarti realisasinya saya juga tidak pernah tahu. Iya, Pak, berarti Bapak sebagai seorang BPD pengawas desa selama ini terkait dengan kegiatan desa panjenengan sendiri selama ini tidak tahu sama sekali. Pernah diberitahu. Tidak pernah diberitahu. Kenapa tidak mencari tahu, Pak? Sebagai seorang BPD kan berhak untuk mencari tahu. Saya itu kalau informasi itu kan dari teman-teman BPD juga ya. Mamanya contoh JUT, mamanya. JUT sudah dilaksanakan di sana, Mas, katanya sudah direalisasikan. Sudah, ya saya sudah perwakilan lewat teman-teman BPD juga. Begitu. Berarti Bapak tidak mengecek secara langsung? Saya tidak, Pak. Berarti pengawasannya hanya dikasih tahu lewat anggota BPD lain, tidak mengecek langsung. Iya. Tapi kalau jenis kolam sama pengemukan sama sekali saya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Berarti pengawasan seorang BPD di sini sangat dianggap lemah atau memang
atau memang tidak ada pengawasan sama sekali? Menurut saya itu diabaikan. Karena apa? Setiap kita memberi masukan kepada Kades, kadang-kadang ya sudah diiyani begitu. Setahu saya kalau oke, ya berarti sudah dilaksanakan begitu. Tapi tidak di cross check langsung oleh BPD. Ya, ada yang di cross check, ada yang tidak. Yang di cross check contohnya apa aja, Pak? Yaitu melihat itu ikan kan karena apa? Oh, di situ ada ikan. Ini ikannya Pak Kades. Iya, seperti itu dok. Tidak tahu sampai dana dari mana, terus apa namanya nantinya mau dijual kemana. Tahu-tahu ya di balai desa itu ada banyak kerumunan bakul apa-apa itu. Saya Berarti tidak terkait mengerti. dengan data pun jualnya berapa, belinya dari mana, Iya. seorang BPD sebagai pengawas pelaksanaan Tidak kegiatan di diberitahu. ada desa, yang ada di desa sama sekali tidak tahu Tidak data sama sekali. diberitahu, ya tidak diberitahu datanya. Alasannya apa, Pak? Wah, alasannya saya nggak tahu wong itu desa sih ya, mestinya kan umpamanya ya ada program umpamanya ya. Program umpamanya tadi ketahanan pangan. Ini Pak BPD ini sudah ada realisasi kegiatan ikan apa kolam. Lah, nanti kan kita tahu perlu diawasi karena setahu saya itu milik kepala desa ya saya ya apa itu nggak peduli lah wong itu kayak lurahe begitu. Apalagi itu di tanah Bengkok iya itu. Jadi paham saya itu malah miliknya Pak Kades pribadi. Menurut saya loh nggak tahu itu bahwa itu. Berarti pada awal mulanya tidak dirapatkan, BPD Tidak. tidak terlibat dalam rapat. Ya, Tidak ada paling berita acaranya. adanya itu kan rencana anggaran biaya yang secara itu kalau dalam musrembangdas ya Pak. Ya, secara global ya. Iya secara global. Kalau mendetilnya saya tidak pernah. Berarti Bapak sebagai BPD tidak mengawasi sejauh ke situ. Hanya sebatas pengawasan anggaran dinominalkan global. Ya sebetulnya sih iya seperti itu karena apa ya? Karena udah kesuh bahwa saya sudah pernah ngomong dalam Mbok ya kalau waktu realisasi BPD itu dikasih tahu biar ikut mengawasi. Tapi setiap perawat saya ngomong seperti itu kan mungkin dikira bahwa dari desa itu menganggap BPD pengen tahu duitnya. Sebetulnya saya sudah ngomong, saya BPD tidak pernah pengen melihat duitnya, tapi butuh tahu realisasinya kapan untuk apa begitu. Tapi tidak direkam sama sekali, sudah begitu. Oke Pak, begitu ya. Itu sebagai fungsi sebagai BPD, itu seharusnya itu tegas mengawasi Pak. Oke. Tegas mengawasi, jangan takut karena ini adalah menyangkut masyarakat banyak. Jadi Bapak selama ini tidak pernah mengawasi dengan detail sebagai BPD ya Pak? Saya tidak pernah mengawasi detail, hanya istilahnya menanyakan kalau kegiatan sudah selesai. Saya mau minta tanda tangan ya, kegiatan ini sudah selesai Mas kepada TPK. Pembentukan TPK saya tidak pernah terlibat, tidak pernah tahu. Seharusnya Anda kan sebagai BPD harus terlibat dan wajib itu. Tidak pernah. Alasannya Tidak pernah dilibatkan, apa? Pak. Alasannya apa, Pak? Ya saya nggak tahu bahwa saya harus dilibatkan, nggak tahu. Tapi Bapak tetap mau tanda tangan Pak? Ya karena itu draftnya anggaran itu waktu rapat awal itu apa ada, terus realisasinya katanya sudah selesai ya. Tok Demikian Metro News Nusantara mengabarkan dari Desa Telaga Punggelan, Banjarnegara.